Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Move On TV Channel. Pada kesempatan ini, saya akan membahas Adobe Photoshop, yaitu tentang cara penggunaan lasso tool, kemudian polygonal lasso tool, dan magnetic tool. Oke, sebelum lanjut, silakan ditekan dulu subscribe-nya. Jangan lupa di like dan di share ke media sosial kalian. Oke, thank you. Oke, langsung saja kita buka Adobe Photoshop-nya. Di sini saya sudah siapkan sebuah gambar supaya kita bisa lebih mudah untuk mempraktekkan cara penggunaan daripada lasso tool, polygonal lasso tool, dan magnetic lasso tool. Oke, langkah yang pertama dalam penggunaan lasso tool, kita menggunakan objek sebuah daun. Jadi sebelum kita menggunakannya, kita harus tahu dulu kegunaan lasso tool itu gimana. Seperti dalam gambar ini, kegunaannya seperti ini. Jadi fungsi utama daripada lasso tool yaitu sebenarnya mengambil gambar. Jadi untuk mengambil gambar, jadi gambar dicomot, dipindahin ke objek yang lain. Sebenarnya begitu fungsi daripada lasso tool. Oke, langsung saja kita demokan, kita praktekkan bagaimana fungsi daripada lasso tool. Kita seleksi daun ini dengan cara menekan mouse, ditahan saja, nggak usah dilepas sampai selesai. Sampai selesai kita seleksinya, jadi kita tekan saja seperti ini. Pelan-pelan, ini nggak bisa rapi kayak gini, nanti gampang kita rapihin. Kita seleksi semuanya, daunannya. Ini nggak bisa rapi ini. Soalnya kegunaan utama daripada lasso tool adalah untuk mengambil sebuah objek, dipindahin ke tempat lain pada intinya. Tapi tidak apa-apa, karena ini juga sama seperti ini. Oke, selesai. Cuman kalau kita zoom, masih banyak sekali yang tidak rapi, makanya akan saya jelaskan seperti apa. Nah, kita lihat di sini ada sebuah seleksi yang keluar. Jadi keluar dari objeknya, dan kita sama-sama belajar untuk merapikannya. Oke, ketika kita seleksinya keluar dari objeknya, jadi langkah utama untuk memperbaikinya yaitu kalian tekan ALT, kemudian sudah ketika layar lasso tool sudah berpindah menjadi angka ada minusnya. Jadi kalian seleksi lagi, klik, ditahan, ditarik, kemudian dilingkarin ke depan, lalu lepaskan. Maka dia akan menarik ke dalam seleksinya. Ketika kita tekan ALT dan lasso tool sudah berubah menjadi min. Kalian perhatikan lasso tool ketika kita belum tekan ALT maka dia tidak ada minusnya. Ketika kita tekan maka akan ada minusnya, lihat. Oke, seperti ini. Yang di sini kalau kita tadi keluar pakai minus, tapi kalau seleksinya berada di dalam, jadi kita menggunakan shift. Kita tekan shift, maka dia akan berubah menjadi plus. Teman-teman lihat, ketika kita menekan shift maka lasso tool berubah menjadi plus. Itu tandanya ketika kita edit atau ininya kelebihan, seleksinya masuk ke dalam, maka kita tekan shift lalu kita select lagi begini, kita tarik ke dalam. Oke, kalau ini keluar, ini tekan ALT, tarik ke sini, putar, lepas. Ini juga pakai ALT, lepas. Ini pakai ALT, lepas. Pokoknya kalau masih ada yang seleksinya keluar, kita kayak giniin aja.
kita ke dalam, berarti kita pakai plus. Susah, saya juga susah ini. Kalau pakai ini susah, soalnya ini kan untuk mengambil objek kebanyakan. Para fotografi ini menggunakan lasso tool itu. Tapi tidak apa-apa, kalian kan pasti sudah paham ketika kita menekan shift, maka dia akan menjadi plus. Untuk memperbaikinya tinggal kita lingkarin aja seperti ini. Udah. Tuh. Seleksinya menjadi rapih. Ketika kita keluar seleksinya, kita seleksi lagi begini, kita tarik keluar, maka dia akan masuk ke dalam. Oke. Tuh. Oke, segini cukup. Kemudian kita Ctrl J pada keyboard, kita nonaktifin matanya, maka background sudah menjadi transparan dan sudah seleksinya rapih lumayan. Jadi ini adalah cara menggunakan lasso tool. Kita kembaliin lagi, kita deselect, Ctrl D. Sebenarnya fungsi daripada lasso tool itu sebenarnya cuman kebanyakan digunakan itu untuk mengambil sebuah objek, nanti akan kita pindahin. Contoh, kita giniin, dibunderin. Nah, kemudian setelah kayak gini, kalian bisa pindahin atau tekan Ctrl J, maka backgroundnya akan hilang. Yang ada tadi yang sudah kita lingkarin. Oke, kita kembaliin lagi. Mungkin sampai di sini kalian sudah paham tentang lasso tool. Jadi intinya sama saja, lasso tool itu untuk seleksi sebuah objek. Kemudian kegunaan yang keduanya yaitu untuk melingkari sebuah objek yang nanti akan kita pindahin atau akan kita duplikat. Begitu, sudah paham ya teman-teman ya? Oke, makasih. Kita close dulu ininya. Kita berpindah ke foto yang kedua, yaitu sebuah kotak yang nantinya akan kita gunakan untuk sebuah tutorial yang kedua, yaitu penggunaan polygonal lasso tool. Kalau yang tadi adalah lasso tool, ini adalah polygonal lasso tool. Oke, kita contohkan. Sekarang kita menggunakan polygonal lasso tool. Caranya sangat mudah sekali. Ketika kita ada sebuah objek, ini khusus objek yang lurus. Jadi objeknya harus lurus ini mah, enak. Sangat mudah, perhatikan. Pada gambarnya kita klik di pojok di sini. Kemudian kita klik di pojok lagi, kita klik di pojok lagi. Mudah sekali ini mah. Kita klik di pojok lagi, kemudian kita pertemukan pojoknya. Oke, sekarang bisa diseleksi. Kalau kita Ctrl J, maka backgroundnya sudah hilang. Bisa dilihat backgroundnya sudah hilang. Dan ketika kita ingin mewarnai backgroundnya, maka dengan mudah kita ganti hijau, maka dengan mudah terganti hijau. Kita ganti putih. Oke, bisa dipahami kawan ya. Mudah sekali. Sampai di sini kalian mungkin sudah tahu tentang polygonal lasso tool. Jadi ini bisa digunakan untuk cara yang lurus atau objek yang lurus seperti dinding tembok atau meja atau yang lainnya, karena ini tidak lengkang-lengkung. Jadi penggunaannya khusus untuk objek yang lurus. Objek yang tidak lurus pun bisa, cuman kita klik sedikit-sedikit gini tuh. Jadi klik sama aja.
sama aja. Kalau kita warnainya bisa. Kita deselect dulu. Oke, kemudian selanjutnya kita cara penggunaan magnetic lasso tool. Kita close dulu ininya. Kita buka lagi file yang tadi, yang daun ini. Kita masukin ke Adobe Photoshop. Oke, sekarang kita menggunakan objek ini. Jadi ini adalah kita menggunakan magnetic lasso tool. Ini caranya lebih singkat karena kita tinggal didiamin aja. Contoh, kita klik di pojok, kita diamin aja, nanti dia akan mengikuti. Ini cara seleksinya. Dia akan mengikuti kursor kita ketika kursor kita berjalan. Perhatikan, dia akan mengikuti kegiatan kursor yang kita jalankan. Ini adalah kegunaan magnetic lasso tool. Jadi ini salah satu tool yang ada di Photoshop, magnetic lasso tool. Kegunaannya yaitu mengikuti. Ini lebih rapih daripada lasso tool. Oke, kita tinggal Ctrl J saja, maka backgroundnya sudah hilang. Perhatikan, backgroundnya sudah hilang. Mudah sekali. Kita ganti hijau, maka warnanya akan menjadi hijau. Kita ganti biru, tuh, mantap. Kita ganti hitam jadi hitam. Kita ganti kuning aja lah. Tuh. Jadi lumayan agak rapih seleksinya untuk magnetic lasso tool. Oke. Mudah-mudahan apa yang saya kasih tutorial bisa cepat dimengerti oleh teman-teman saya, kalian semua para YouTuber dan yang ingin belajar Adobe Photoshop seperti saya. Kita sama-sama belajar karena kita sama-sama mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa masuk ke pemikiran kalian sehingga bisa mahir dalam menjalankan Adobe Photoshop. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, di like videonya, kemudian di share ke media sosial kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!